Shalom saudaraku, saya percaya saudara pasti diberkati pada hari ini. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik sama kita. Amin. Hati
besar, kita punya Allah yang agung, ajaib, penuh dengan kuasa. Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita berjalan bersama dengan Allah. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kau kehilangan pengharapan, kembalilah berharap kepada Tuhan, sebab Dia mampu menolong kita selalu. Pujikan pujian ini sebagai doa kita ke hadapan Tuhan dan menguatkan jiwa kita juga.
memprioritaskan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Apapun persoalan, pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu, kuatkan Tuhan dan teguhkan hati kami semua. Dan di dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan yang akan mengajari kami dan memberikan kami hikmat, pewahyuan yang kami perlukan untuk berjalan lebih kuat lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mempelajari firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, pada siang hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada JKI Penuai Walonggong pada Sabtu siang ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam dan membahas firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas siang hari ini. Kami percaya Kau menyertai setiap kami Tuhan. Kau pakai setiap bibir mulut hamba ini untuk menyatakan firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada Sabtu siang ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita tahu bahwa JKI Penuai Walonggong di tahun 2026 ini adalah the years of the acceleration atau tahun percepatan. Pada siang hari ini, firman Tuhan dengan tema yang saya ambil yaitu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kita bisa lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa waktu adalah sebuah anugerah berharga yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita hitung, kalau kita cermati Bapak Ibu sekalian, kita setiap pagi kita bangun, Tuhan memberkati kita dari pertama kali kita bangun sampai kita kembali beristirahat. Ada 86.400 detik yang harus kita pergunakan setiap harinya. Jadi kita tahu waktu yang sangat singkat ini, nggak terasa di bulan 2026 ini sudah memasuki tahun bulan Maret Bapak Ibu. Kita tahu bahwa setiap kita merasakan kayaknya baru awal tahun, ternyata udah hampir masuki bulan 3 di pertengahan tahun ini Bapak Ibu sekalian. Kita tahu tidak ada satupun di antara kita yang tahu berapa waktu yang Tuhan berikan. Apakah kita masih diberikan kesempatan sampai 70 tahun, 80 tahun, ataukah hari ini adalah hari terakhir kita Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Kita hanya tahu dan kita akan menjalani itu Bapak Ibu sekalian. Karena waktu adalah umur manusia ada di dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Karena itu kita belajar firman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Mari kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Saya hanya menjelaskan 2 poin yang saya ingin sampaikan. Di poin yang pertama yaitu menyadari keterbatasan waktu dan hidup di dalam hikmat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, dosa Musa, abdi Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bangsa Israel berkata kepada Musa bahwa mengajari kami menghitung hari-hari ini. Kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kadangkala kita manusia tidak sadar atau kita mungkin tidak menghimbau atau menghiraukan waktu yang sudah Tuhan berikan dan kita harus menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi Musa, seorang hamba Tuhan yang agung, menyadari bahwa betapa singkatnya hidup manusia itu. Dalam Mazmur 90, ia menggambarkan hidup kita seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi. Namun di waktu petang, udah lesu, udah layu, udah tidak bersemangat. Begitupun juga kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita bekerja dari pagi hingga sore,
waktu yang sudah terbuang untuk kita bekerja, dan kita kembali untuk beristirahat. Terasa badan kita lelah, badan kita capek, kita butuh istirahat, kita butuh makan, kita butuh asupan vitamin, dan kita percaya bahwa ketika kita menjalani hidup seperti ini, dan waktu itu akan terus berjalan, sehingga firman Tuhan berkata seperti ini, 1000 tahun di mata Tuhan seperti hari kemarin yang berlalu, atau seperti suatu giliran kita di waktu malam. Ya, firman Tuhan berkata 1000 tahun di mata Tuhan seperti satu hari yang kemarin yang berlalu. Jadi yang artinya hari-hari ini kita harus menghitung hari-hari kita. Ini bukan sekedar untuk menghitung berapa usia kita, tapi kita menyadari bahwa yang pertama, hidup kita terbatas. Katakan, hidup kita terbatas. Pemazmur berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam Pemazmur berkata seperti ini, kehidupan kita hanya sekitar 70 atau bahkan lebih 80. Mungkin kita bisa berumur sampai 100 tahun. Selebihnya itu sia-sia. Mungkin kita tidak, ada banyak orang yang lupa akan masa lalunya. Ada orang yang hanya berdiam diri dan tidak bisa melakukan apa-apa karena tubuhnya itu tidak bisa dipakai lagi untuk hal-hal yang semestinya berjalan pada kehidupan kita, Bapak Ibu. Kesadaran akan terbatas ini seharusnya membuat kita tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia. Yang pertama, hidup kita terbatas. Yang kedua, hidup ini singkat dan tidak pasti. Dalam Yakobus 4 ayat 14 mengingatkan kita, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Apa maksudnya? Ketika kita menyadari bahwa di dalam Yakobus 4 ayat 14 ini mengingatkan kita, kehidupan kita hanya sebentar dan hanya mungkin sesaat di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. Bahkan apa yang terjadi sedetik lagi pun kita tidak tahu. Makanya saya ingin mengingatkan bahwa tema pada siang hari ini menyadari kita akan keterbatasan waktu untuk kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Pergunakan waktu sebaik-baiknya, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, hidup adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap waktu yang Tuhan berikan adalah anugerah, Bapak Ibu. Setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam yang Tuhan berikan, itu adalah anugerah Tuhan. Suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan waktu-waktu kita di hadapan Tuhan. Dengan menyadari keterbatasan waktu ini, kita dimotivasi untuk mencari hikmat dari Tuhan, agar hidup kita tidak sia-sia. Kita dimotivasi untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita bisa melakukan hal yang sesuatu yang Tuhan inginkan. Jangan pernah sia-siakan kehidupan kita, walau sedetik pun. Karena firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu dengan bijak. Kita belajar pada siang hari ini merenungkan firman Tuhan. Jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan dengan mempergunakan waktu yang ada saat ini, dengan cara hidup yang bijaksana, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, mempergunakan setiap kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Mempergunakan setiap kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Kita belajar dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ke-16, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu bahwa saat-saat ini dunia sedang mengalami banyak krisis, banyak peperangan di mana-mana, dan kita tahu bahwa kehidupan ekonomi di seluruh dunia dalam keadaan mungkin kita bisa lihat kekurangan pangan, kekurangan oil atau apapun yang kita hadapi saat ini. Saya tinggal di Australia, kita bisa melihat dampak peperangan saat ini sangat luas, hingga harga bensin naik, semua yang kita beli, bahan makanan ikut naik, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan terjadi, dan kita harus tahu bahwa ini adalah firman Tuhan yang telah digenapi. Bahwa kita bisa belajar, kita harus berjaga-jaga, kita harus melihat bahwa kita harus menggunakan waktu kita dengan hikmat, dengan bijaksana. Karena kesempatan untuk kita melakukan kehendak Allah. Pakailah waktu ini untuk memuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat baik, yang sangat praktis untuk kita menggunakan waktu. Jadi, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, dan dapat diterjemahkan sebagai mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Redeeming the times. Redeeming the times. Ini berarti apa? Kalau kita lihat, kita bisa mentelah berbagai poin dari arti mempergunakan setiap kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Yang pertama, kita bisa lihat memandang setiap situasi sebagai kesempatan untuk kemuliaan Allah. Kita dipanggil untuk memiliki sikap hidup yang memandang setiap situasi sebagai kesempatan yang sempurna, Bapak Ibu, untuk melakukan kehendak-kehendak Allah dan mempengaruhi kehidupan orang lain bagi Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama Dia. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita dapat memakai waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Kita pergunakan waktu kita secara bijaksana. Yang kedua, berjaga-jaga dan bersiap sedia, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 gadis yang menantikan mempelai dalam Matius 25 ayat yang 1 sampai ke 13. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini, bahkan Bapak Ibu mungkin bisa membaca lagi ulang bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh. Karena kita bisa lihat ketika 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan minyak cadangan, sementara 5 gadis yang bodoh tidak siap ketika mempelai itu datang. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ke 13, mereka 10 gadis ini menantikan kedatangan mempelai. Tapi kita bisa lihat, yang 5 mempersiapkan, yang 5 tidak. Dari cerita ini kita bisa lihat, ketika kita dikasih hikmat kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pergunakan dengan baik, apa yang harus kita pakai hidup kita dengan baik. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, dan kapan hidup kita akan berakhir. We never know. Kita tidak pernah tahu. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan bersedia siap selalu untuk kedatangan Tuhan. Makanya di tahun ini saya mengingatkan bahwa setiap kita jemaat GKI Penuai Wolonggong, tahun percepatan imanmu kamu harus pertumbuhkan, percepatan keyakinan untuk kita membawa jiwa-jiwa kita harus tingkatkan, karena kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, di dalam firman Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan reward di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Setuju, katakan amin. Yang ketiga, mengisi waktu dengan hal-hal yang membangun iman, Bapak Ibu. Paulus tidak hanya menyuruh kita menggunakan waktu, tetapi juga menunjukkan bagaimana caranya. Di dalam
Efesus 5 ayat yang 18 sampai 19 berkata, "Hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu." Sebuah renungan untuk kita bisa lihat, daripada kita menghabiskan sesuatu hal yang sia-sia, mungkin kita bisa membaca firman Tuhan atau kita menjauhkan hal-hal gosip dari hidup kita. Lebih baik kita memperbanyak waktu kita untuk membaca firman Tuhan, berdoa, membaca firman, mendengarkan firman Tuhan, dan sharing satu dengan yang lain untuk menguatkan iman-iman kita. Di setiap harinya kita ada komsel. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti komsel dimanapun Anda berada, cari dan renungkan firman Tuhan bahwa kita harus mempercepat langkah kita. Kita harus mempercepat iman kita untuk iman kita terus bertumbuh di tahun 2026 ini, memasuki tahun-tahun yang baru ini yang Tuhan percayakan di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, supaya iman kita semakin kuat dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Yang keempat, itu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita. Kita sering berpikir bahwa waktu 24 jam yang kita miliki adalah milik kita sendiri. Tetapi, sehingga kita bebas untuk mengisinya sesuai dengan keinginan tanpa melibatkan Tuhan. Ini salah Bapak Ibu sekalian. Jika kita menyatakan diri kita milik Kristus, seharusnya setiap hari kita perlu melibatkan Dia. Melibatkan Yesus dalam hidup kita. Melibatkan Dia di dalam apapun yang akan kita kerjakan di dalam rencana kita. Bawa hidup kita melekat kepada Tuhan. Bawa hidup kita untuk melibatkan Tuhan di setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Aplikasi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, waktu adalah anugerah yang sangat berharga. Karena itu, yang pertama, tidak dapat diulang kembali, tidak bisa diputar kembali. Apa yang telah terjadi dapat diulang kembali. Dan kita tahu ya Bapak Ibu, sesuatu hal yang sudah pas, yang sudah lewat, tidak dapat diulang kembali. Jadi kalau kita pernah dengar cerita Esau dan Yakub, ketika Esau meremehkan hak kesulungannya dan menjualnya hanya dalam semangkuk kacang merah, ia tidak bisa mendapatkan hak itu kembali, walaupun dengan tangisan dan penyesalan yang ada di dalam hidup dia, karena dia tidak bisa memutar waktu. Yang kedua, hari-hari ini jahat. Kita dikelilingi banyak sekali godaan yang dapat membuat kita mempergunakan waktu kita yang sia-sia, seperti terus mengejar kekayaan, kesenangan duniawi. Banyak anak-anak Tuhan yang lari dari panggilannya hanya untuk mengejar ambisinya untuk menjadi lebih kaya atau lebih hebat dari seseorang. Yang ketiga, kita tidak tahu waktu yang tersisa. Ya, seperti contohnya ikan yang tertangkap di dalam jala. Jika kita tahu kapan waktu malang itu tiba, kita mungkin akan bisa menghindari itu Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu waktu yang tersisa saat ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau asumsi yang Bapak Ibu ingin sampaikan, yang ingin direnungkan, jika saya bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Anda dipertanyakan, jika Anda, kalau kita di ask question dalam hidup kita, jika Anda meninggal besok, apakah yang harus kita lakukan untuk hari ini? Untuk memastikan apakah saya masuk dalam kerajaan surga. Pertanyakan dalam hidup kita. Nggak usah memandang kiri kanan, tetapi kita pertanyakan dalam hidup kita. Jika kita meninggal besok, apakah yang harus kita lakukan hari ini untuk memastikan hidup kita masuk dalam kerajaan surga? Yang pertanyaan yang kedua yang perlu direnungkan, apakah saya sudah mempergunakan waktu saya untuk hal-hal yang berarti bagi catatan? Yang ketiga, apakah saya
sudah melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana dan kegiatan-kegiatan atau keputusan-keputusan yang saya ambil. Mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan pada siang hari ini. Seperti kitab Mazmur yang mengajari kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati untuk kita bisa berhikmat, untuk meraih setiap kesempatan dan menjadikan saat-saat berarti kehidupan kita berarti bagi Dia, bagi Tuhan, untuk glory, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan diberikan kesempatan memakai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebijaksana mungkin. Kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya dan saya sungguh percaya bahwa firman yang kita dengar, yang saya sampaikan, bisa kita renungkan. Biarpun mungkin dari poin-poin yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu hal yang berarti buat kehidupan Bapak Ibu sekalian. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.